Pemirsa Khazanah, mungkin tak ada anak yang tak kenal dengan tokoh-tokoh superhero ini. Tak sekedar mengidolakan, bahkan acap kali mereka berpura-pura meniru gaya dan kekuatan super tokoh-tokoh ini saat bermain dengan teman sebayanya. Ada beberapa sisi positif dari tayangan tokoh-tokoh superhero ini. Selain merangsang perkembangan imajinasi anak, kebutuhan anak akan penjelajahan atau eksplorasi pun bisa terpenuhi. Namun beberapa ahli psikologis menyayangkan aksi superhero yang penuh adegan kekerasan, agresif, sarkastis, dan jarang berbicara tentang kebaikan. Bahkan buruknya, saat tidak mengenakan kostum superhero, tingkah laku mereka tidak sesuai untuk tayangan anak. Hubungan dengan lawan jenis, pamer kekayaan, pamer kekuatan, dan lain sebagainya. Karenanya banyak ahli psikologi yang secara tegas meminta para orang tua untuk mencermati betul karakter tiap superhero ini. Tokoh superhero memang banyak, tapi hampir tak ada yang bisa mengajarkan kebaikan sepenuhnya kepada anak. Karena memang produk superhero ini bukan tercipta khusus untuk pendidikan anak-anak muslim. Lantas, adakah tokoh superhero yang layak buat anak muslim? Seorang superhero selayaknya bisa memberikan contoh kebaikan dan perilaku pada anak. Hingga tak hanya sensor motorik dan imajinasi yang berkembang pada anak, juga tertanam budi pekerti dan akhlak mulia. Berkaca pada hal ini, beberapa komunitas dan konten kreator muslim tanah air tengah berupaya mewujudkannya. Ada yang berbentuk tayangan animasi, bahkan ada pula yang berbentuk komik-komik Islami. Di antaranya adalah komik Sultan Muhammad Fatih, karya komikus Handri Satria dan Muhammad Isa. Komik yang sudah terbit dalam 6 episode ini cukup digemari kalangan muda Islami. Apalagi tokoh ini memunculkan Al-Fatih, seorang ghazi atau kesatria Islam Turki Utsmani yang terkenal dengan kegigihannya menaklukkan Konstantinopel. Tak hanya perjuangannya, dalam komik ini diulas bagaimana terbentuknya sosok seorang Muhammad Al-Fatih. Bagaimana caranya memantaskan diri, cara belajar, dan bagaimana ketegasannya menjadi sang penakluk sejati. Kisah kehidupan Al-Fatih atau Mehmet juga menjadi sorotan. Bagaimana di usianya yang begitu muda, dia harus menghadapi kenyataan bahwa kedua kakaknya satu persatu tewas dibunuh. Dan perjalanan Al-Fatih menjadi Sultan Turki pun tidak senantiasa mulus dikarenakan orang-orang istana yang memiliki banyak kepentingan. Al-Fatih adalah sosok anak muda yang saat itu umur 21 tahun bisa menaklukkan kota Konstantinopel gitu. Lalu lanjutannya yang nggak kalah seru adalah Muhammad Al-Fatih melawan Dracula gitu. Komik saya cukup populer di kalangan anak-anak SD gitu, bahkan lebih populer dari kalangan anak-anak yang sudah kuliah, sudah SMA gitu. Bahkan anak-anak SD itu lebih ngefans lagi, lebih fanatik lagi, lebih nyari-nyari lagi bukunya. Ibunya disuruh nge-WhatsApp saya kapan lanjutannya gitu. Jadi saya pun juga nggak nyangka gitu, ternyata cukup positif sih. Hingga episode terakhir, tak kurang dari 10.000 eksemplar komik Al-Fatih telah beredar di pasaran, memuaskan kerinduan anak-anak muslim akan tokoh superhero Islami. Serial ini sangat baik jika diajarkan kepada anak, bukan karena gambarnya, tetapi lewat media ini anak-anak bisa memahami sejarah Islam, mengenal tokoh-tokoh pejuang Islam yang teruji nyata secara kemampuan, ilmu dan pengetahuan, akhlak, serta kegigihannya. Diriwayatkan dari Ali bin Husain Zainul Abidin rahimahullah bahwa beliau berkata, "Dulu kami diajarkan tentang sejarah peperangan Rasulullah SAW sebagaimana Al-Quran diajarkan kepada kami." Imam Abu Hanifah rahimahullah mengungkapkan hal ini dalam ucapan beliau yang terkenal. Kisah-kisah keteladanan para ulama dan duduk di majelis mereka lebih aku sukai daripada kebanyakan masalah-masalah fiqih, karena kisah-kisah tersebut berisi adab dan tingkah laku mereka untuk diteladani. Dengan bentuk komik seperti ini, pengetahuan dan sejarah Islam bisa tersampaikan dengan baik kepada generasi muda Islam. Karena bisa mengenal sejarah Islam. Karena bisa mendidik kita gitu. Zanki sama Salahuddin Al-Ayyubi.
Aku Muhammad Al-Fatih, Penaklukan Konstantinopel. Ini bukunya bagus banget menurut aku, terus banyak gambarnya, terus ada peperangannya di dalam, terus ini tuh menceritakan sejarah Islam, jadi menambah ilmu buat aku. Dengan membaca komik tokoh Islami seperti ini, banyak hikmah yang bisa diperoleh. Selain menumbuhkan daya imajinasi melalui gambar-gambar di dalamnya, anak-anak bisa belajar akhlakul karimah sesuai dengan perilaku tokohnya. Apalagi dalam waktu dekat, komikus Al-Fatih mulai merambah dunia animasi lewat karakter pejuang Islam dengan tampilan yang mumpuni. Kita doakan saja, semoga hal ini segera terwujud, agar anak-anak kita bisa mengidolakan tokoh superhero Islam yang benar-benar terbukti dalam sejarah. Amin ya Rabbal Alamin.